Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman, tergantung kapan teman-teman menonton video ini. Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Abdul Hanif dalam pembelajaran online bahasa Indonesia. Nah, apa kabar teman-teman? Semua baik kan? Saya harap semua baik-baik saja ya. Nah, meskipun masih dalam suasana pandemi, semoga teman-teman semua masih tetap semangat belajar, terutama pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, melanjutkan pembahasan yang kemarin, kita akan belajar KD 3.9 serta pasangannya KD 4.9. Oke, KD 3.9 yaitu menyebutkan butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi dan 1 novel yang dibacakan. Kemudian pasangannya KD 4.9 yaitu menyusun ikhtisar dari 2 buku non-fiksi dan ringkasan dari 1 novel yang dibaca. Nah, jadi pada intinya pada pertemuan atau kelas kali ini kita akan belajar menemukan butir-butir penting atau poin-poin penting dari buku non-fiksi dan novel. Kemudian kita juga akan belajar menyusun ikhtisar dari 2 buku non-fiksi dan 1 novel. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita pelajari? Langsung saja kita menuju ke pembelajaran kali ini. Ya, sesuai dengan KD yang telah saya sampaikan tadi, pada kelas bahasa Indonesia kali ini kita mempunyai 2 pokok bahasan, yaitu ikhtisar dan rangkuman. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ada pertanyaan nih untuk teman-teman. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Menurut teman-teman, apakah ikhtisar dan rangkuman itu sama? Kalau iya, sertakan alasannya. Kalau tidak, sertakan juga alasannya. Silahkan tulis di kolom komentar. Jawaban yang benar nanti akan saya beri tanda likes. Oke, lanjut. Nah, jadi apa sih atau mengapa sih kita perlu belajar mengenai ikhtisar dan rangkuman? Nah, jadi tujuan dari kita mempelajari ikhtisar dan rangkuman adalah nantinya teman-teman akan bisa menemukan atau menyimpulkan atau mengambil poin-poin penting informasi dari suatu teks atau bacaan. Nah, jika teman-teman sudah mampu menemukan poin-poin penting informasi dari suatu teks atau bacaan, harapannya nanti teman-teman akan lebih mudah untuk menyaring ataupun menerima informasi dari suatu teks bacaan. Nah, yang mana kemampuan ini nantinya akan sangat berguna bagi teman-teman di kehidupan yang akan datang. Oke? Nah, jadi pastikan tetap fokus dan memahami serta mendengarkan materi dengan baik ya. Oke? Nah, baik. Di bagian yang pertama ini kita akan membahas mengenai ikhtisar terlebih dahulu. Apa sih itu ikhtisar? Jadi, secara umum pengertiannya ikhtisar adalah sebuah penyajian singkat dari sebuah karangan. Yang mana dalam penyajian ini kita tidak perlu memberikan seluruh isi dari karangan secara proporsional. Artinya dalam penulisan ikhtisar kita boleh mengubah-ubah susunannya ataupun menggunakan gaya bahasa kita sendiri. Nah, jadi dalam penulisan ikhtisar kita bisa nih menuliskan poin-poin dari suatu karangan atau teks yang kita tulis ikhtisarnya itu menggunakan gaya bahasa kita, tidak menggunakan gaya bahasa penulis karangan aslinya. Nah, masih bingung seperti apa? Coba perhatikan contoh ikhtisar berikut ini. Gimana? Sudah diperhatikan contohnya tadi? Nah, dari contoh tadi kita bisa lihat bahwa dalam penulisan ikhtisar itu kita bisa menghilangkan bagian-bagian yang kurang penting. Kemudian dari bagian-bagian yang kita anggap penting kita bisa menyusunnya menggunakan urutan kita sendiri atau menggunakan bahasa kita sendiri tanpa perlu memperhatikan urutan atau gaya bahasa penulis asli karangan tersebut. Nah, dari pengertian ini kita bisa mengidentifikasi
ciri-ciri dari ikhtisar. Jadi ciri-ciri ikhtisar yang pertama yaitu tidak memperhatikan urutan gagasan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita bebas mengubah urut-urutan penyampaian poin-poin dari karangan yang kita tulis ikhtisarnya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, bebas mengkombinasikan sebuah kata-kata dengan cara tidak menyimpang dari inti. Jadi dalam penulisan ikhtisar kita bisa menggunakan gaya bahasa kita sendiri, kata-kata kita sendiri, dan yang penting atau yang harus kita perhatikan adalah kata-kata yang kita gunakan itu tidak menyimpang atau tidak mengubah inti dari karangan asli yang kita tulis ikhtisarnya. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu tujuannya untuk mengambil sebuah inti. Jadi tujuan utama atau ya maaf tadi rekamannya sempat terputus, kita lanjutkan. Kita ulang dari ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri ikhtisar yang kedua adalah bebas mengkombinasikan sebuah kata-kata dengan syarat tidak menyimpang dari inti. Jadi dalam penulisan ikhtisar kita bebas menggunakan kata-kata kita sendiri, istilah-istilah kita sendiri, tanpa terikat dari kata-kata atau gaya bahasa penulis asli karangan yang kita tulis ikhtisarnya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu tujuan dari penulisan ikhtisar adalah untuk mengambil inti. Jadi poin utama dari kita menulis ikhtisar adalah kita mengambil poin-poin atau inti dari karangan asli yang kita tulis ikhtisarnya tersebut. Jadi yang penting ketika kita menulis ikhtisar adalah kita bisa mencatat atau menyampaikan kembali poin-poin penting dari sebuah karangan asli yang kita tulis ikhtisarnya. Selanjutnya fungsi dari ikhtisar. Tadi kita telah belajar pengertian dari ikhtisar, kemudian ciri-ciri ikhtisar. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari ikhtisar? Nah, mungkin teman-teman sudah sedikit terbayang dari apa yang telah tadi kita bahas, bahwa pada intinya ikhtisar adalah menuliskan kembali poin-poin penting dari suatu karangan. Nah, untuk lebih lengkapnya, fungsi ikhtisar itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. Kemudian yang kedua, untuk memahami serta mengetahui isi sebuah buku atau sebuah karangan. Nah, misalkan kita ingin menceritakan atau menyampaikan sebuah buku yang menurut kita bagus kepada teman kita. Nah, kalau kita menceritakan secara keseluruhan, mungkin itu akan menghabiskan banyak waktu, ataupun nantinya kita tidak bisa membuat pendengar kita tertarik dengan buku aslinya. Nah, jadi kita perlu sebuah ikhtisar untuk dapat menyampaikan poin-poin penting dari buku yang pernah kita baca atau dari sebuah teks yang pernah kita baca untuk kita sampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, fungsi ikhtisar yang ketiga yaitu untuk membimbing serta menuntun seseorang agar dapat memahami inti dari suatu isi. Jadi dengan adanya ikhtisar, kita akan mempermudah orang lain untuk memahami suatu bacaan atau teks yang panjang dengan cara kita mencatat atau menyampaikan poin-poin dari sebuah teks atau bacaan tersebut. Nah, setelah tadi kita melihat ciri-ciri dan fungsi dari ikhtisar, silahkan coba teman-teman perhatikan contoh teks berikut ini. Karena teksnya panjang, silahkan teman-teman scan QR kode berikut, bisa dengan handphone atau nonton video ini dengan handphone. Teman-teman bisa klik link contoh teks untuk belajar ikhtisar di deskripsi. Oke, akan saya beri waktu 5 menit, silahkan teman-teman baca. 5 menit, kita mulai dari sekarang.
Ya, bagaimana? Sudah dicermati contoh ikhtisar tadi? Ya, kalau teman-teman sudah memperhatikan contoh ikhtisar tadi, mungkin teman-teman bisa lihat poin-poin atau hal yang ada dalam ikhtisar. Nah, oke, dari situ kita akan lanjut membahas mengenai bagaimana sih cara atau langkah-langkah untuk menulis atau menyusun sebuah ikhtisar. Cara yang pertama yaitu mengenali identitas buku. Jadi, ketika teman-teman akan menulis sebuah ikhtisar, teman-teman bisa untuk pertama melihat identitas buku atau karangan atau teks yang akan teman-teman tulis ikhtisarnya. Misalnya, apa judul buku tersebut, siapa penulisnya, siapa penerbitnya, kapan buku tersebut terbit, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita harus memperhatikan identitas buku atau teks atau tulisan? Karena dengan adanya identitas buku, teks atau tulisan akan mempermudah bagi pembaca ikhtisar kita untuk melihat buku atau teks atau karangan manakah yang kita tulis ikhtisarnya. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita mengenali atau memperhatikan identitas buku, kita bisa mencermati isi atau poin-poin tiap paragraf. Jadi ketika teman-teman akan menulis ikhtisar, teman-teman bisa mulai membaca, kemudian mencatat apa isi atau poin utama dalam tiap-tiap paragraf dari buku, teks atau karangan yang akan teman-teman tulis ikhtisarnya. Nah, setelah dicatat, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menyusun kerangka tulisan. Jadi setelah teman-teman mencatat poin-poinnya, dari poin-poin tersebut kita susun kerangka tulisannya. Jadi kira-kira seperti apa sih, atau kira-kira gambaran besar dari buku, teks atau karangan yang akan kita tulis ikhtisarnya itu seperti apa. Nah, setelah kita susun, setelah kerangkanya berhasil kita susun atau telah kita rangkai, kemudian di langkah yang terakhir yaitu memeriksa tulisan aslinya. Pastikan ikhtisar yang kita susun, ikhtisar yang kita tulis itu tidak menyeleweng atau menyimpang dari poin atau isi teks aslinya. Karena bagian paling penting dari penulisan ikhtisar adalah apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis di ikhtisar yang kita susun itu tidak menyeleweng dari tulisan buku, teks atau naskah aslinya. Oke, itu tadi setelah kita telah belajar mengenai beberapa hal khususnya mengenai ikhtisar. Nah, sebelum kita lanjut ke bahasan berikutnya yaitu rangkuman, saya akan menyampaikan rangkuman atau ringkasan dari apa yang telah kita pelajari sejauh ini. Jadi sejauh ini kita telah mempelajari mengenai ikhtisar. Apa itu ikhtisar? Ikhtisar adalah sebuah penyajian singkat dari sebuah karangan, yang mana dalam penyajiannya itu tidak perlu memperhatikan atau menyampaikan seluruh isi dari karangan aslinya. Kemudian tadi kita juga telah belajar ciri-ciri ikhtisar. Yang pertama yaitu tidak mempertahankan urutan gagasan, bebas menggunakan gaya bahasa kita sendiri terlepas dari gaya bahasa penulis asli. Kemudian yang ketiga, tujuan dari ikhtisar adalah untuk mengambil poin-poin atau inti dari teks aslinya. Kemudian tadi kita juga telah belajar fungsi ikhtisar, dan yang terakhir tadi kita telah belajar bagaimana langkah-langkah untuk menyusun atau menulis sebuah ikhtisar. Ya, tadi setelah kita belajar mengenai ikhtisar, selanjutnya kita akan belajar mengenai ringkasan. Di bagian awal tadi saya telah mengajukan pertanyaan, apakah menurut teman-teman ikhtisar dan ringkasan itu sama atau berbeda? Sudahkah teman-teman jawabnya? Sudahkah teman-teman tuliskan juga alasannya? Sudah tahu jawaban yang benar? Ya, jadi ikhtisar dan ringkasan itu merupakan hal yang berbeda, meskipun keduanya memiliki kemiripan, yaitu sama-sama menulis ulang suatu karya dengan hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Tetapi perbedaannya adalah dalam penulisan ringkasan kita harus memperhatikan urutan dari teks aslinya atau naskah aslinya. Jadi kalau tadi di ikhtisar kita bebas menyusun dengan bahasa kita sendiri, dengan urutan kita sendiri. Nah, dalam penyajian ringkasan kita harus memperhatikan bagaimana urutan atau alur dari teks aslinya. Nah, di pembahasan mengenai ringkasan ini nanti tujuan akhirnya adalah harapannya teman-teman bisa menulis atau bisa meringkas sebuah novel. Nah, oke, langsung saja
Pembahasan yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu mengenai ciri-ciri ringkasan. Jadi ringkasan itu memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu ringkasan adalah pengungkapan kembali sebuah karangan. Jadi pada intinya ringkasan adalah bagaimana kita mengungkapkan kembali sebuah karangan namun dalam bentuk kecil atau hanya poin-poinnya saja. Kemudian ciri-ciri yang kedua, ringkasan itu mereproduksi kembali apa kata pengarang. Jadi jika pada intisar kita bebas menggunakan gaya bahasa kita dalam penulisan ringkasan ini, sebaiknya kita memperhatikan atau menyamakan penulisannya dengan bagaimana pengarang asli menuliskan karangan aslinya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun badan atau sosok karangan. Jadi berbeda dengan ikhtisar, dalam penulisan ringkasan kita masih mempertahankan bagaimana badan atau urutan-urutan dari teks aslinya. Kemudian ciri berikutnya, penyusun ringkasan atau dalam tulisan ringkasan kita terikat oleh penataan isi dan sudut pandang pengarangnya. Jadi dalam penulisan ringkasan ini kita masih mempertahankan penataan isi dan sudut pandang yang digunakan oleh pengarang teks aslinya. Nah, kemudian ciri yang terakhir yaitu dalam penulisan ringkasan itu menggunakan kalimat yang pendek-pendek dan senada dengan kalimat aslinya. Apa itu kalimat senada? Maksudnya adalah kalimat-kalimat yang kita gunakan dalam penulisan ringkasan itu memiliki makna yang sama dengan kalimat yang digunakan pengarang, hanya saja bentuknya lebih pendek. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas kira-kira bagaimana atau langkah-langkah apakah yang perlu kita lakukan untuk meringkas suatu bacaan. Di langkah yang pertama tentu saja membaca. Jadi silahkan dibaca terlebih dahulu teks yang akan teman-teman ringkas. Baca, kemudian pahami sampai teman-teman menangkap apa gagasan utama, kesan umum, sudut pandang, dan tema utama dari teks yang akan teman-teman buat ringkasannya. Nah, kemudian langkah yang kedua, catat bagian-bagian yang teman-teman anggap penting. Jadi tadi setelah membaca, teman-teman tahu kira-kira apa gagasan utamanya, apa temanya, apa poin-poin pentingnya, teman-teman catat. Nah, setelah dicatat, langkah yang ketiga adalah tuliskan informasi berdasarkan bagian-bagian yang dianggap penting tersebut. Jadi, setelah kita baca, kita tulis poin-poin pentingnya. Nah, dari poin-poin penting tersebut, teman-teman bisa mulai menyusun informasi-informasi yang penting. Jadi, agar urutannya tetap terjaga. Kemudian, langkah yang berikutnya atau yang keempat, tuliskan intisari atau poin bacaan ke dalam bentuk tidak langsung atau menggunakan gaya orang ketiga yang biasa kita gunakan dalam penceritaan. Kemudian pastikan kita menggunakan gaya bahasa kita sendiri, bukan gaya bahasa buku yang kita ambil secara menyeluruh atau kita gunakan gaya bahasa karangan aslinya. Maksud di sini, meskipun kita menggunakan gaya bahasa kita sendiri, pastikan bahwa dalam penulisannya itu maknanya tidak menyimpang dari makna atau penggunaan kalimat di karangan aslinya. Kemudian langkah berikutnya, pastikan kita tidak memasukkan pikiran atau contoh-contoh bahkan cerita yang kita susun sendiri. Pastikan kita menyusun berdasarkan alur cerita atau naskah aslinya. Kemudian langkah yang berikutnya, kita menyusun draft atau kerangka untuk kemudian kita susun inti bacaannya. Nah, yang terakhir dari draft atau kerangka tersebut kita susun menjadi ringkasan atau rangkuman yang baik. Nah, itu tadi langkah-langkahnya. Gimana? Sudah berani mencoba? Nah, tadi setelah kita belajar mengenai ikhtisar dan ringkasan, kita juga telah melihat bagaimana ciri-ciri, fungsi maupun contoh dari ikhtisar dan ringkasan. Nah, di sini untuk menambah atau untuk memperjelas lagi pemahaman teman-teman mengenai ikhtisar dan ringkasan, silahkan untuk tugas akhir coba baca sebuah novel atau buku atau karangan.
Kemudian silahkan teman-teman coba tulis ikhtisar dan ringkasannya. Nah, silahkan teman-teman tulis, kemudian upload di Google Drive atau dimanapun terserah. Yang penting nanti teman-teman yang lain bisa mengakses. Kalau sudah, silahkan tulis di kolom komentar nama kalian, nomor absen, judul buku atau teks yang kalian buat ikhtisar dan rangkumannya, kemudian sertakan link untuk ikhtisar dan rangkumannya. Nah, nanti teman-teman yang lain bisa melihat dan saling memberi komentar satu sama lain. Oke, nah itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga